Halo pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya Brigpol Intan Anansi. Berikut informasi yang sudah kami rangkum dalam Kapolri Sepekan episode 6 hari ini. Suasana meriah mewarnai pelepasan peserta Kemalaran 2026 di Bali United Training Center Gianyar pada Minggu pagi 19 April 2026. Ribuan peserta dari berbagai daerah antusias mengikuti ajang lari yang mengusung tema Charity for Indonesia ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi melepas peserta dengan mengibarkan bendera start. Sementara itu, sejumlah peserta Kemalaran 2026 mengapresiasi suksesnya event olahraga berskala internasional ini. Menurut peserta, fasilitas yang diselenggarakan panitia dinilai memadai dan mendukung kenyamanan peserta selama perlombaan berlangsung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Korps Brimob Polri tahun anggaran 2026 sebagai wujud penguatan peran strategis Brimob dalam mendukung program Polri dan menyukseskan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Langsung saja kita simak Kapolri Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-46 Yayasan Kemala Bayangkari menggelar ajang lari internasional Kemalaran 2026. Flag off tanda ajang ini dimulai dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam pelaksanaannya, Kapolri didampingi langsung oleh sejumlah pejabat utama Polri dan pejabat Pemda setempat. Suasana meriah mewarnai pelepasan peserta Kemalaran 2026 di Gianyar, Bali. Ribuan peserta dari berbagai daerah terlihat antusias mengikuti ajang lari yang mengusung semangat kebersamaan dan kepedulian sosial ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi melepas para peserta dengan mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya perlombaan. Turut mendampingi Kapolri antara lain Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliarti Sigit Prabowo, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, dan pejabat lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat melalui olahraga. Sebelum dimulai, juga dilaksanakan doa bersama sesuai dengan adat Bali. Ajang lari internasional ini diikuti sekitar 11.000 peserta termasuk atlet profesional mancanegara. Terdapat 3 kategori yang dapat diikuti oleh peserta. Di antaranya half marathon sejauh 21 km, kategori 10 km, dan juga 5 km. Selain sebagai ajang olahraga, Kemalaran 2026 juga memiliki misi kemanusiaan, di mana hasil kegiatan akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, khususnya banjir di sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat hidup sehat sekaligus meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Kemalaran 2026 mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari praktisi kesehatan Dr. Tirta. Kehadiran Dr. Tirta sebagai salah satu peserta dalam Kemalaran 2026 menjadi perhatian tersendiri bagi para peserta lainnya. Dr. Tirta menyebut Kemalaran 2026 tidak hanya menawarkan ajang olahraga, namun juga memberikan pengalaman positif bagi para pelari. Menurutnya, perpaduan antara olahraga dan aksi sosial menjadi nilai tambah yang membuat ajang lari ini semakin bermakna bagi masyarakat. Seru banget dan banyak pelari ngebut di sini. Kebetulan tim SAC sesuai target 90-100 menit HM-nya. Ada rute tanjakan maut, nggak tahu tuh gradien berapa kan 17 yang buat rute. Allah, itu tanjakannya semua tinggi banget. Tapi alhamdulillah ini event ini tuh sebenarnya aku jadiin long run sebelum maraton besok di London minggu depan. Jadi dapat 157 sesuai target. Buat teman-teman Kemala dan seluruh panitia yang terlibat, jujur luar biasa Kemala Bayangkari. Moga-moga bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Para peserta Kemalaran 2026 lainnya juga memberikan apresiasi terhadap rute lari yang dinilai menarik dan menantang. Rute melintasi kawasan strategis menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelari.
Rute Kemalaran 2026 yang melintasi Jalan Ida Bagus Mantra hingga kawasan Pantai Purnama menyuguhkan pemandangan alam yang indah. Hal ini memberikan pengalaman berlari yang berbeda bagi para peserta. Keberhasilan penyelenggaraan Kemalaran 2026 juga mendapatkan apresiasi dari para pemenang di berbagai kategori. Mereka menilai ajang lari ini berjalan dengan sangat baik. Para pemenang mengungkapkan rasa bahagia karena telah berhasil meraih predikat juara di kompetisi Kemalaran 2026. Saya Edo Surya Saputra, saya juara 1 di kategori half marathon under 20. Rasanya juga sangat senang, apalagi prepare saya yang 2 bulan ini untuk bisa meraih podium. Terima kasih kepada Kemala Bayangkari karena telah mengadakan event Kemalarun 2026. Saya Debbie Melia, asalnya dari Bandung. Saya senang banget karena terus terang rute hari ini challenging banget. Naik turunnya berasa tanjakan sampai kilometer 11. Syukur bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih untuk kepeduliannya, aksinya Charity for Indonesia. Jadi event lari ini bukan hanya untuk runners, tapi juga untuk sesama kita yang terkena musibah bencana. Terima kasih banyak. Dengan antusiasme dan apresiasi dari para pemenang, Kemalaran 2026 diharapkan dapat terus menjadi event inspiratif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Tak hanya sukses sebagai ajang olahraga, Kemalaran 2026 juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal, salah satunya melalui keterlibatan UMKM setempat. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kemalaran 2026 yang digelar di Kabupaten Gianyar, Bali tak hanya sukses sebagai ajang olahraga, namun juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian lokal. Salah satunya melalui pelibatan UMKM yang turut meramaikan dan mendapat manfaat langsung dari kegiatan ini. Puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terlibat dalam Kemalaran 2026. Mereka memanfaatkan momentum ini untuk menjual berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, hingga produk kreatif lokal. Kehadiran ribuan peserta menjadi peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan. Ramainya pengunjung di area acara memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat. Panitia Kemalaran 2026 secara khusus melibatkan UMKM agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Kesuksesan ajang lari ini juga dikonfirmasi oleh salah satu pelaku UMKM yang membuka booth di Kemalaran 2026. Yudi, pemilik dari warung Sasti, menyatakan adanya Kemalaran 2026 di Bali sangat memberikan keuntungan yang berupa penjualan semakin meningkat. Sangat luar biasa, jadi sangat-sangat luar biasa manfaatnya kami rasakan sebagai pelaku usaha. Karena dengan adanya acara ini membantu kami selaku pelaku usaha sebagai UMKM dalam pertama untuk mempromosikan brand kami. Kemudian yang kedua, selain kami mempromosikan brand kami, juga kami ikut meningkatkan juga omset penjualan kami dari rata-rata misalnya penjualan harian tidak terlalu signifikan. Dengan ada acara ini sangat-sangat luar biasa peningkatan terjadi. Menurut pendapat saya pribadi ini sangat bermanfaat. Karena kenapa? Kita lihat untuk saat ini saja itu UMKM yang diikut sertakan kurang lebih 52 tenan. Dengan adanya acara ini kurang lebih akan terjadi perputaran dana dari 52 tenan itu sendiri. Jadi akan sangat-sangat terjadi perputaran sangat-sangat signifikan seperti itu. Jadi
misalnya satu kayak seperti saya ini pelaku usaha, misalnya kita dapat omset sekian, kita akan terjadi perputaran, kita membeli bahan baku, kemudian kita mempekerjakan beberapa staf, itu pasti akan terjadi perputaran ekonomi seperti itu. Manajer Nasi Tempong Indra Dewi Sri juga mengaku penjualan mereka meningkat signifikan dibandingkan hari biasa. Momentum ajang olahraga ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk mereka kepada peserta dari berbagai daerah. Sangat berterima kasih sekali kepada Bayangkari Polri yang telah mengadakan event ini ya. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami. Nasi Tempong Indra memang kita sudah dikenal oleh semua orang. Tapi kadangkala dengan event seperti ini memberikan kesempatan juga bagi mereka yang belum kenal dengan kita. Dengan bahwa kita ini memiliki produk yang sangat legend ya. Jadi kami merasa sangat beruntung, kami merasa sangat menjadi lebih baik, dikenal lebih banyak lagi. Ya, bagi kami dan sekaligus bagi Ibu dampaknya sangat-sangat positif. Iya, dan kemudian saya kira juga bagi UMKM yang pemula atau yang baru memulai untuk usaha, dengan adanya event seperti ini memberi ruang kepada UMKM untuk bisa lebih berkembang lagi. Iya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Iya, betul. Semoga akan ada lebih banyak lagi event-event buat UMKM. Ajang lari internasional ini merupakan bukti nyata Polri bahwa selain menolong korban bencana melalui program charity, Polri juga mendukung UMKM lokal agar bisa berkembang lebih baik lagi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Korps Brimob Polri tahun anggaran 2026. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kapolri Sepekan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kapolri Sepekan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Korps Brimob Polri tahun anggaran 2026 sebagai wujud penguatan peran strategis Brimob dalam mendukung program Polri dan menyukseskan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membuka Rakernis Korps Brimob Polri tahun 2026. Saat memimpin apel di lapangan Mako Korps Brimob Polri, Kelapa II, Depok, Jawa Barat pada Selasa 21 April 2026. Rakernis Brimob 2026 mengusung tema Kor Brimob Polri presisi siap mengamankan dan mendukung program Polri dalam rangka menyukseskan rencana kerja pemerintah 2026. Apel ini diikuti sebanyak 7.000 personel Brimob Polri dari berbagai kewilayahan di Indonesia. Sebagai pasukan elit yang menjadi andalan dalam penanganan gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi. Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan, profesionalisme, dan soliditas personil, serta penguatan sinergi antar fungsi dan instansi terkait. Hal ini diperlukan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah secara optimal. Kegiatan Rakernis kali ini agak berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena kali ini dihadiri oleh kurang lebih 7.000 personel Brimob, dan tentunya juga saya sangat senang bisa bertatap muka langsung dengan seluruh anggota-anggota pasukan elit kebanggaan saya, dan ini tentunya menjadi bentuk bahwa rekan-rekan semua selalu siap melaksanakan tugas untuk menjaga amanat, melaksanakan amanah, dan menjaga institusi kita tercinta. Kita semua, khususnya Brimob, harus selalu siap dan terus mengikuti perkembangan situasi global, geopolitik, geoekonomi, yang tentunya akan berdampak pada eskalasi, baik
yang terjadi di luar maupun dampaknya yang terjadi di dalam negeri. Tentunya evaluasi, simulasi, latihan, kekompakan antar seluruh anggota pada saat di lapangan tentunya menjadi kunci keberhasilan kita dalam melaksanakan misi ataupun tugas. Rakernis Korps Brimob Polri berlangsung selama 3 hari, mulai 21 hingga 23 April 2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan Korps Brimob Polri semakin solid, modern, dan adaptif, serta siap menjadi garda terdepan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung penuh keberhasilan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk penguatan personil dalam mendukung program Polri serta rencana kerja pemerintah tahun 2026. Selain menjaga keamanan, Brimob juga dituntut untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan pembangunan. Berbagai kontribusi seperti pembangunan fasilitas, penanganan bencana, hingga dukungan terhadap ketahanan pangan menjadi bagian dari peran aktif Brimob dalam mendukung program pemerintah. Saya sangat percaya bahwa rekan-rekan sebagai Special Force Polri sebagai kekuatan inti dalam menghadapi eskalasi ancaman gangguan Kamtibmas yang tinggi, rekan-rekan akan menjadi salah satu tim yang menjadi andalan pada saat situasi betul-betul membutuhkan kehadiran rekan-rekan. Oleh karena itu, tolong pelajari betul terkait dengan situasi dan eskalasi yang ada, pelajari kondisi dan medan di lapangan, persiapkan peralatan yang rekan-rekan miliki, sehingga pada saat rekan-rekan turun, peralatan-peralatan yang ada, yang melekat pada diri rekan-rekan, siap untuk digunakan. Di satu sisi, rekan-rekan tentunya juga harus terus menunjukkan bahwa Brimob adalah pasukan yang juga sangat dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sentuhan-sentuhan rekan-rekan pada saat melaksanakan kegiatan operasi kemanusiaan, saya harapkan betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran rekan-rekan itu betul-betul bisa membantu dalam hal menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras rekan-rekan pada saat melaksanakan berbagai macam operasi kemanusiaan, baik pada saat menghadapi bencana di Sumatera, menghadapi bencana alam di tempat-tempat lain, menghadapi potensi terjadinya karhutla, termasuk bagaimana rekan-rekan ikut dan terjun langsung dalam operasi Damai Karten, dan kita menggunakan pola soft dan hard approach, dan saya ucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap seluruh anggota yang telah melaksanakan tugas dan saudara-saudara kita yang terluka ataupun gugur. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan tertinggi Institusi Polri mengucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada prajurit-prajurit terbaik kita yang telah gugur di lapangan dan menjadi kusuma bangsa. Melalui Rakernis ini, Korps Brimob Polri diharapkan semakin optimal dalam mendukung program Polri dan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Dengan peran aktif dan kontribusi nyata, Brimob Polri menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan nasional. Kapolri juga memberikan arahan kepada personil Korps Brimob Polri terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika global dalam rangkaian Rakernis Brimob Polri tahun 2026. Dalam arahannya, Kapolri mengapresiasi personil Brimob sebagai satuan elit institusi kepolisian yang telah terjun langsung di lapangan, termasuk operasi kemanusiaan saat penanganan bencana di Aceh dan Sumatera. Selain itu, Brimob juga dinilai berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah rawan dan konflik sebagai wujud profesionalisme personil. Selama ini saya melihat langsung bagaimana rekan-rekan terjun langsung dalam berbagai macam kegiatan,
mulai dari kegiatan-kegiatan yang bersifat operasi kemanusiaan. Di semua tempat saya melihat bahwa Brimob selalu hadir sebagai representasi negara, dan itu tentunya menjadi satu catatan bahwa Brimob selalu hadir di situasi-situasi sulit, di situasi-situasi pada saat masyarakat membutuhkan. Dan rekan-rekan tanpa berpikir panjang, dengan kecepatan yang luar biasa selalu hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Brimob. Dan tentunya apa yang saudara-saudara lakukan itu adalah bagian dari dedikasi dan kehormatan saudara-saudara yang akan selalu dikenang oleh institusi. Kapolri menekankan peran penting Brimob Polri dalam menjaga Kamtibmas, mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Personil Brimob juga diminta waspada terhadap potensi bencana alam dengan penanganan yang profesional, humanis, dan terukur. Pertama, tentunya saya mengajak rekan-rekan untuk terus mengikuti terkait dengan perkembangan lingkungan strategis yang tentunya ini berdampak pada eskalasi situasi yang terjadi di dalam negeri. Kita bisa menghadapi segala macam ancaman kalau kita solid. Oleh karena itu, terus ingatkan, terus jaga soliditas. Apalagi saat ini kita terus bergerak untuk menjaga agar Polri betul-betul dekat dengan masyarakat. Bagaimana kehadiran Polri betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Di satu sisi, seminimal mungkin, atau bila bisa pelanggaran harus kita tiadakan. Ini tentunya menjadi komitmen kita bersama. Saya titip kepada rekan-rekan, saya percaya bahwa di pundak rekan-rekan institusi ini tetap akan terus terjaga, kokoh dan berdiri. Dan tunjukkan komitmen kita, Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan. Dan tidak ada sejarah Polri mengkhianati masyarakat dan mengkhianati bangsa. Di tengah dinamika global yang terus berkembang, kesiapsiagaan, soliditas, dan profesionalisme menjadi kunci utama. Brimob Polri diharapkan terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus mendukung program pembangunan pemerintah 2026. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kapolri juga melaksanakan penandatanganan prasasti sarana dan prasarana Korps Brimob Polri sebagai simbol penguatan dukungan fasilitas dalam meningkatkan kesiapan dan kapabilitas operasional personil di lapangan. Demikian Kapolri Sepekan untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Brigpol Intan Anansi bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam presisi.